Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferry Prasetya Wiboputro. Saya adalah seorang mahasiswa di kampus STPMD APMD Yogyakarta dengan mengambil program studi ilmu komunikasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang etika komunikasi pejabat publik. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bahas mengenai apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat menciptakan rasa pengertian bersama antara seorang komunikator dengan komunikan. Untuk dapat menciptakan komunikasi yang baik, maka kita perlu memperhatikan kualitas komunikasi yang kita lakukan. Nah, kualitas komunikasi ini dapat kita lihat dari sejauh mana kita sudah menerapkan atau memperhatikan etika yang sangat dibutuhkan dalam sebuah komunikasi antar manusia. Sebagai makhluk sosial, kita tentu tahu bahwa etika adalah termasuk hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi kita sebagai orang Indonesia yang mungkin sudah sejak kecil telah diajari tentang sopan santun, tata krama, kebiasaan, dan mengenai bagaimana harus bersikap baik dengan orang lain. Teman-teman, etika sendiri itu merupakan cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai mengenai baik buruk, benar salah, dan tanggung jawab yang menjadi standar dan penilaian moral dalam masyarakat atau publik. Dalam kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami mengenai etika komunikasi. Karena tanpa adanya etika komunikasi yang baik, bisa menimbulkan atau dapat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Selain itu, etika komunikasi yang tidak diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain akan menjadi buruk. Tentunya itu akan berakibat tidak baik, karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial yang dimana kita selalu membutuhkan orang lain dan juga selalu dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian masuk dalam kaitannya pejabat publik. Pejabat publik merupakan mereka yang ditunjuk dan diberikan tugas serta tanggung jawab untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada sebuah badan atau instansi. Tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan, tetapi pejabat publik juga memiliki tanggung jawab moral dalam memimpin dan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat. Apabila kita melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, banyak sekali isu dan kasus negatif yang menjerat para pejabat publik, sehingga hal ini membuat turunnya kepercayaan dari masyarakat. Sebagai contoh, fenomena terbaru ini yang saya lihat dari Detik News
bahwasanya salah satu persoalan yang dihadapi para pejabat di negeri ini adalah buruknya komunikasi publik, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Padahal keterampilan komunikasi publik ini sangat penting, mengingat mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya kerap berhubungan dengan publik atau masyarakat luas, baik secara langsung maupun melalui media massa. Peristiwa yang melibatkan salah seorang anggota DPR, Arteria Dahlan, baru-baru ini merupakan salah satu contoh terbaru kasus buruknya komunikasi pejabat publik. Seperti ramai diperbincangkan, Arteria mengeluarkan pernyataan kontroversial pada saat rapat dengan jajaran Kejaksaan Agung. Saat itu, Arteria melontarkan kritikan pedas terhadap salah seorang kajati yang dinilainya berbahaya karena berbicara bahasa Sunda dalam rapat. Bukan sekedar mengkritik, anggota Komisi 3 DPR itu juga meminta Jaksa Agung untuk menindak tegas yang bersangkutan. Menindak tegas di sini artinya adalah memberhentikannya. Kemudian tentu saja pernyataan Arteria tersebut sontak mendapatkan reaksi keras dari banyak komponen masyarakat. Yang menarik bukan hanya dari kalangan masyarakat Sunda saja yang memprotes Arteria, melainkan juga dari berbagai kalangan masyarakat lainnya di Indonesia. Buntutnya, Arteria menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya tersebut. Nah, dari fenomena tersebut menggambarkan masih adanya suatu krisis etika dalam komunikasi pejabat publik. Selain itu, penting bagi seorang pejabat publik untuk memiliki kesadaran akan posisinya sebagai pejabat publik yang harus memiliki kebijakan, kepekaan, simpati, empati terhadap suatu persoalan. Adapun etika komunikasi yang harus dilakukan oleh seorang pejabat pada masa sekarang ini, yang mana media informasi sudah semakin luas dan berkembang, yaitu seorang pejabat publik harus menyampaikan pesan dengan kata-kata yang baik dalam komunikasinya, sopan, tidak memberikan kata-kata yang kasar, dan tidak memberikan kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Hal ini penting untuk dilakukan karena berkomunikasi harus selalu memperhatikan adab, sopan santun, dan nilai-nilai moral yang berlaku di tengah masyarakat. Selanjutnya, etika komunikasi yang baik harus menjadi sebuah norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Begitulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah kata dan kekurangannya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita selalu senantiasa memperhatikan etika dalam bermasyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.